Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Pramudia Teja dari Prodi Teknik Informatika 25A dengan NIM 2025310027. Pada video pembahasan kali ini saya akan membawakan materi atau panduan tentang bagaimana cara menginstal dan mengkonfigurasi WSL di Windows 10 dengan menggunakan distro Ubuntu. Langsung saja, pertama-tama ada dua hal yang harus dipastikan sebelum mulai instalasi. Yang pertama adalah koneksi internet, lalu memastikan bahwa WSL dan virtual machine sudah diaktifkan di Windows kalian. Bagaimana caranya? Ketik feature di pencarian Windows, pastikan ada di turn window features on or off. Kalau open, setelah muncul langsung scroll saja ke yang paling bawah, pastikan virtual machine platform dan Windows Subsystem for Linux sudah diaktifkan atau dicentang. Oke. Jika sudah, nanti akan diarahkan untuk segera memulai ulang, mereboot atau merestart PC atau laptop kalian. Jika sudah, langsung saja ke PowerShell atau ke terminal. Rekomendasi saya gunakan PowerShell. Jalankan sebagai administrator. Jika sudah, kita akan segera melakukan instalasi Ubuntu versi 22.04 dengan cara mengetikkan WSL strip install strip d strip distro yang ingin kalian install. Di sini kita gunakan Ubuntu 22.04. Lalu tunggu saja instalasinya selesai. Di sini alasan kenapa saya menggunakan Ubuntu versi 22.04 adalah karena di versi ini maupun di versi sebelumnya, versi 20.04, itu sudah jauh lebih stabil untuk keperluan WSL. Bisa juga gunakan versi 24.06 atau 04 yang sudah tersedia di Microsoft Store, tapi tidak disarankan untuk menggunakan versi 26 karena banyak yang mengatakan bahwa di versi tersebut masih terlalu eksperimental dan berpotensi lebih sulit saat dikonfig. Kita tunggu proses instalasinya selesai. Di sini saya sudah menyiapkan catatan tentang program tentang perintah-perintah yang akan kita gunakan pada saat konfigurasi. Tujuan video ini adalah untuk memastikan bahwa Windows kalian terpasang WSL dengan distro Linux Ubuntu versi 22.04 dan dapat menjalankan GUI dengan menggunakan XRDP, remote device, dan desktop environment XFCE4. Untuk desktop environment-nya sebenarnya bisa gunakan yang lain seperti KDE Plasma, GNOME, Mate, atau lain-lain. Tapi kali ini kita gunakan XFCE4 supaya lebih ringan. Untuk menghemat waktu, mungkin di sini akan saya pause dulu, lalu kita lanjutkan setelah proses downloadingnya selesai. Oke, di sini proses download sudah selesai. Kita lanjut ke proses instalasi. Tunggu sampai proses launching selesai. Oke, di sini kita diminta untuk membuat akun baru. Pertama kita masukkan username. Ini bisa kalian masukkan sesuai keinginan kalian. Setelahnya masukkan password baru. Ketik 2 kali.
Jika sudah, terminal kalian akan menjadi seperti ini. Kalian bisa mengetik Ubuntu di search bar untuk langsung masuk ke Ubuntu, atau bisa juga kalau kalian menggunakan terminal for Windows, masuk ke sini, ke setting, lalu tambahkan profil baru di Ubuntu 22.04, save. Langsung saja. Di sini saya akan menggunakan dua profil. Kita keluarkan dulu. Ya, jika sudah akan menjadi seperti ini. Yang pertama-tama harus kita lakukan adalah memeriksa adanya pembaruan pada sistem Ubuntu-nya dengan mengetik sudo apt install maksudnya apt update, dan kita sekalian lakukan sudo apt upgrade -y, lalu masukkan password. Tunggu sampai prosesnya sudah selesai. Proses awal ini sebenarnya cukup memakan waktu, jadi pastikan untuk bersabar. Kecepatan download ini tergantung pada kecepatan jaringan internet kalian, jadi pastikan koneksi kalian lancar dan tidak lemot. Oke, jika sudah, kita lanjut menginstal XRDP-nya. Masuk ke progress unpacking.
Oke, setelah XRDP selesai terinstall, kita lanjut install XFCE 4-nya. Kita tunggu proses unpackingnya selesai. Di proses unpacking atau download seperti ini bisa kalian skip ke menit berikutnya agar tidak membuang banyak waktu. Oke, jika sudah kita bersihkan dulu, lalu kita kita buat dulu backup untuk xrdp.ini nya. Enter. Lalu di sini kita ganti portnya dari 3389 ke 3390 dengan cara seperti ini. Sudo set min i ketik cache /3389 3390/g lalu di file tujuan ini. Setelahnya di sini saya punya dua perintah lagi, tapi ini opsional untuk mengatur warna dan kualitas dari desktop environment-nya. Kita cek dulu DNS dari komputer ini. Di sini kita sudah untuk mendapatkan name server. Di sini kita sudah dapat 172.23.16.1. Oke. Untuk memudahkan di bagian jaringan seperti ini, kita bisa install dulu NetTools. Sebentar saja. Oke, bisa kita bersihkan. Lalu kita lanjut untuk memulai si XRDP-nya. Setelahnya jangan langsung masuk dulu, kita cek dulu isi pada file start.wm milik XRDP dengan menggunakan nano. Nah, ini bisa kita ganti dengan yang ada di catatan yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Lalu gunakan Ctrl O, Enter untuk save, lalu Ctrl X untuk keluar. Setelahnya kita buat session, kita cek dulu, masukkan, lalu kita berikan akses kepada X session-nya dengan cara ini, lalu kita kill dulu user dan xout-nya. Bisa langsung digunakan dua-duanya supaya proses yang sedang berjalan bisa dihentikan secara paksa untuk menghindari error atau crash pada saat kita ingin menjalankan GUI-nya dengan cara menggunakan RDP.
Oke, untuk baris ini tidak perlu dijalankan terlebih dahulu. Kita cek dulu nanti di RDP-nya, jika terdapat error baru bisa kita jalankan proses ini yang sudo rm-nya. Untuk ini bisa kita berikan akses. Lalu jika sudah, kita gunakan service rdp restart. Oke, lalu cari saja langsung remote desktop connection dan coba dulu di localhost 3390. Nah, jika benar maka bisa masuk ke tampilan ini, masukkan username Ubuntu kalian dan juga passwordnya, lalu enter atau OK. Oke, ini ada pengaturan untuk warna. Jika sudah, akan masuk ke tampilan daripada desktop environment XFCE 4. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Jika ingin memeriksa apakah sudah terkoneksi ke internet, bisa ping ke Google di terminal. Jika terdapat reply seperti ini, artinya kalian sudah terkoneksi dengan internet. Lalu bagaimana jika ingin ke browser? Di sini kita belum punya browser yang bisa digunakan. Web browser ini yang sudah tersedia dari sananya, menurut saya kurang enak jika digunakan, bahkan fail untuk dirun. Jadi kita tutup dulu untuk menginstal Firefox di Ubuntu ini. Caranya pertama kita lepaskan dulu snapnya, atau ini bisa dibilang sesuatu yang nantinya bisa menyebabkan error. Kita snap remove, lalu kita purge paket Firefox yang ada, lalu kita tambahkan repositorinya. Tunggu sampai dia selesai. Lalu kita cek di sini app preferences-nya. Kita keluar dulu. Sebentar, saya pause dulu sebentar untuk mencari isi. Oke, kita lanjutkan. Di dalam nano ini kita gunakan kita paste ini saja, sudah saya sediakan nanti. Ini gunanya untuk menghindari instalasi Firefox Snap di Ubuntu kalian. Enter. Lalu keluar. Bisa kita bersihkan dulu. Setelahnya kita update dan kita install Firefox. Continue. Di sini agak lama karena ukurannya sendiri cukup besar.
Oke, sudah selesai. Jika ingin memeriksanya bisa dengan cara Firefox. Ya. Nanti akan muncul pop-up Firefox dari Ubuntu kalian. Seperti ini dari Windows langsung, atau bisa langsung saja kita gunakan dari RDP-nya. Lalu browser. Jika diklik, nanti otomatis sudah menggunakan Firefox sebagai defaultnya. Jika kita gunakan speed test, dia sudah bisa digunakan. Oke. Lalu bagaimana jika ingin menggunakan aplikasi Office seperti Microsoft Word, Excel, dan lain-lain? Kita bisa gunakan yang namanya LibreOffice yang lebih maju di Linux. Sebenarnya ada beberapa seperti Libre dan juga OpenOffice, bahkan WPS di Linux bisa kita gunakan. Tapi kebanyakan atau mayoritas dari pengguna Linux menggunakan LibreOffice sebagai aplikasi perkantorannya. Bisa kita install sudo apt install LibreOffice. Oh, oke, salah. Sebentar. LibreOffice ini. Proses ini akan memakan waktu cukup lama, jadi bisa kalian skip sampai beberapa menit ke depan. Oh iya, LibreOffice ini softwarenya software gratis karena dia ini FLOSS, free license, open source software yang bisa digunakan oleh para pengguna Linux maupun WSL. Ngomong-ngomong tentang LibreOffice, format yang nantinya akan dihasilkan oleh LibreOffice ini secara defaultnya juga berbeda daripada aplikasi Microsoft Office. Jika tadinya di Word yang akan keluar adalah .docx atau .doc, maka yang akan dihasilkan oleh LibreOffice ini, atau lebih tepatnya LibreOffice Write ini adalah .odt atau apa ya, lupa. Untuk Word akan keluar menjadi .odt, lalu untuk Excel atau spreadsheet nanti akan keluar menjadi .ods, lalu untuk PPT itu menjadi .odp, dan juga seperti Microsoft Access nanti dia akan menjadi .odb.
prosesnya nge-stuck di sini. Tunggu saja sampai dia selesai. Oke, sudah selesai. Kita coba dulu dari sini. Apakah bisa di-run? Oh, bisa. Kita tunggu masuk. Nah, atau kita coba dari RDP-nya saja, tampilan GUI. Oke. LibreOffice Writer. Akan seperti ini tampilan dari LibreOffice Writer di distro Linux Ubuntu. Oke, baik. Hasil yang bisa kita dapatkan daripada video ini adalah bagaimana cara menginstal lalu mengonfigurasikan WSL di Windows 10 dengan distro Linux Ubuntu versi 22.04 supaya bisa tampil GUI dengan menggunakan XFCE 4, lalu dapat mengakses internet dengan menggunakan Mozilla Firefox, juga dapat menggunakan aplikasi Office dengan menggunakan LibreOffice. Sekian tugas video yang dapat saya sampaikan. Saya Rasya Pramudia Teja mengucapkan sekian dan terima kasih banyak karena sudah menonton video ini.